Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Tirasa Channel. Kali ini, kita akan membahas sejarah singkat Syekh Yusuf. Syekh Yusuf berasal dari keluarga bangsawan tinggi di kalangan suku bangsa Makassar dan memiliki pertalian kerabat dengan Raja-Raja Banten, Goa dan Bone. Nama lengkapnya adalah Syekh Al-Hajj Yusuf bin Abdullah bin Abdi Khairi Al-Munjalawi Al-Makassari. Syekh Yusuf dilahirkan pada tanggal 8 Syawal 1036 Hijriah atau tanggal 3 Juli 1626 Masehi di desa Paranglu, Talo. Nama tersebut merupakan pemberian dari Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14, yang merupakan karib keluarga Galarang Monconglu, yaitu asal dari ibunda Syekh Yusuf. Pemberian nama tersebut juga mentasbihkan Yusuf menjadi anak angkat raja. Semasa kecil, beliau dirawat oleh Sultan Alauddin bersama dengan putrinya Siti Daeng di Sanga. Keduanya belajar mengaji beserta ilmu tajwid dengan Dak Enta Sameng, seorang guru kerajaan Goa di Cikoang. Selain itu, Syekh Yusuf juga belajar bahasa Arab, ilmu fiqh dan ilmu-ilmu syariat lainnya di Padepokan Bonto Allah yang diasuh oleh Syekh Sayyid Ba'alwi bin Abdullah Al-Alamah Tahir. Beliau juga berguru pada wali puncak Gunung Bulu Sarau, Bawakaraeng dan Latimojong. Setelah mendapat bimbingan dari kedua ulama tersebut, beliau berkehendak belajar ke negeri Arab dan menunaikan ibadah haji di Makkah. Sebelum pergi, pada usia 18 tahun, beliau menikah dengan Siti Daeng di Sanga. Syekh Yusuf meninggalkan Makassar pada tanggal 20 Oktober 1644, ketika masa pemerintahan Sultan Malikus Said. Tujuan awal Syekh Yusuf adalah ke kerajaan Banten. Ketika di Banten, Syekh Yusuf bersahabat dengan Pangeran Surya. Kemudian beliau ke Aceh untuk bertemu Syekh Nuruddin Hasanji Al-Raniri. Dari beliaulah Syekh Yusuf belajar tarikat Qadiriyah dan ilmu ketatanegaraan selama 4 tahun dan memperoleh ijazah. Kemudian Syekh Yusuf melanjutkan perjalanan menuju Yaman pada tahun 1649. Beliau menamatkan 2 tarikat, yaitu Naksabandiyah dan tarikat Ba'alawiyah. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Setelah mempelajari 5 tarikat besar, Qadiriyah, Naksabandiyah, Ba'alawiyah, Syatariyah, Halwatiyah, dan 12 tarikat kecil, Dasukiyah, Syaziliyah, Hastiyah, Rifaiyah, Idrusiyah, Ahmadiyah, Suhrawardiyah, Kawabiyah, Maulawiyah, Kubrawiyah, Madariyah dan Mahduniyah. Syekh Yusuf merasa puas dan ingin menetap sambil mengajar di perguruan As-Syafiyah, Masjidil Haram. Namun, setelah itu, beliau merasakan kerinduan terhadap kampung halaman. Pada 1669, Syekh Yusuf tiba di Banten. Saat itu kerajaan Banten diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa, sahabatnya. Di Banten, beliau mendengar bahwa kerajaan Goa telah luluh lantah dikarenakan perjanjian Bungaya. Keadaan Makassar yang porak-poranda setelah perang Makassar membuat Syekh Yusuf mengambil keputusan untuk tidak kembali ke Makassar dan menetap di Banten. Hal ini disambut baik oleh Sultan Banten yang kemudian mengangkatnya menjadi mufti Kerajaan Banten. Pada tahun 1672, saat itu, Banten juga tengah gigih melawan Belanda. Permusuhan meruncing sampai akhirnya meletus perlawanan bersenjata antara Sultan Ageng dan Sultan Haji beserta kompeni. Syekh Yusuf berada di pihak Sultan Ageng dengan sebuah pasukan Makassar. Namun dikarenakan kekuatan yang tidak sebanding, maka Banten menyerah pada tahun 1682. Setelah itu, Syekh Yusuf menjalani hidup dalam masa pembuangan. Awalnya, beliau ditahan di Cirebon dan Batavia. Namun, pemerintah Belanda masih merasa terancam dengan pengaruhnya sehingga beliau dan keluarga diasingkan ke Sri Lanka pada September 1684.
Belanda masih tetap merasa terancam karena beliau dapat dengan mudah mempengaruhi pengikutnya untuk memberontak pada Belanda. Pada bulan Juli 1693, Syekh Yusuf kembali dibuang ke Afrika Selatan bersama dengan 49 pengikutnya. Beliau kembali melakukan dakwah. Beliau tinggal di Tanjung Harapan sampai wafat pada tanggal 23 Mei 1699 dalam usia 73 tahun. Setelah kematiannya, Raja Goa meminta kepada Belanda agar jenazah Syekh Yusuf dikembalikan, namun tidak diindahkan. Akhirnya, atas permintaan Sultan Abdul Jalil, Belanda mengabulkan permintaan itu pada 6 April 1705. Adapun keranda yang dibawa dari Cape tahun kemudian ditempatkan di Istana Raja Goa selama sehari semalam untuk memberikan kesempatan kepada sanak keluarga dan penghulu adat mengucapkan doa perpisahan. Keranda tersebut menjadi simbol yang selanjutnya dimakamkan di Lakyung. Syekh Yusuf mendapat 2 penghargaan sebagai pahlawan nasional dari Indonesia pada 9 November 1996 dan dari pemerintah Afrika Selatan pada 23 September 2005. Inilah sejarah singkat Waliullah Syekh Yusuf, asal Makassar. Tirasa Channel.